Halo rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita masuk ke pertemuan 3 dari mata kuliah komputer animasi. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas sebuah topik yaitu nested animation dan juga penggunaan JavaScript dalam membuat interaktif multimedia. Namun perbedaannya adalah jika dulu kita masih menggunakan ActionScript 3 dan masih dalam artian kita menggunakan Adobe Air sebagai tambahan aplikasi agar multimedia yang kita buat bisa dijalankan di dalam handphone, maka sekarang yang kita buat adalah full interaktif hanya dengan menggunakan browser. Jadi tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan di dalam HP atau laptop kita. Hal ini tentu saja dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Flash Player sudah tidak lagi disupport oleh Adobe. Semenjak Desember 2020, Adobe menghentikan supportnya terhadap Flash Player. Oke, langsung saja kita akan membuat sebuah dokumen baru di Adobe Animate. Kita pilih preset yang 1280 kali 720, jadi 720p. Dengan frame rate 30, platform yang dipilih adalah HTML5 Canvas. Sekarang kita klik tombol Create. Apabila sudah muncul kanvas baru, sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah objek ya. Jadi kita akan buat animasi pesawat. Kita akan coba dulu nested animation atau animasi bersarang. Oke, kita akan buat sebuah layer baru. Jadi kita pisahkan supaya kita tidak bingung. Yang pertama adalah layer background, kemudian yang kedua adalah layer button. Jadi layer button ini nanti kita akan gunakan untuk membuat interaktivitas codingannya menggunakan JavaScript. Kemudian layer yang selanjutnya adalah animasi, gitu ya. Kalau dalam hal ini saya membuat sebuah animasi airplane, gitu ya, pesawat terbang. Jadi saya kasih nama layernya adalah airplane. Jadi nama layer ini bebas ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Oke, sekarang kita akan coba buat sebuah bentuk dasar. Jadi saya tidak akan menggunakan stroke. Saya pilih oval tool. Kemudian saya pilih warnanya merah. Ini ya. Saya klik, kemudian drag. Ingat tahan shift supaya dia proporsional bentuknya. Jika sudah, rubah ke dalam selection tool, gitu ya. Menggunakan shortcutnya adalah V. Tekan Ctrl G, ya kita grouping supaya dia tidak hilang vektornya apabila ditumpuk dengan vektor yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan buat bentuk baru. Jadi kita akan buat bentuk bodinya atau badannya. Ya, oke. Sorry, saya delete dulu. Kita buat di sampingnya, tekan V, kemudian Ctrl G, kita pindahkan, kita sesuaikan. Apabila kita perlu melakukan pengecilan, kita akan kecilkan. Kalau sudah saya turunkan ke bawah. Oke, kemudian saya Ctrl C, Ctrl C untuk copy, kemudian saya paste. Ini saya taruh di bagian atasnya. Saya kecilkan lagi, karena ini nanti akan menjadi bagian kokpitnya ya. Jadi ini yang bagian bawah lingkaran ini adalah badannya, ini adalah kokpitnya. Jika sudah, saya Ctrl C lagi, Ctrl V. Namun kali ini akan saya rubah warnanya. Jadi dia saya gunakan warna yang agak lebih terang. Mungkin lebih ke arah abu-abu ya.
Setelah itu saya pindahkan dan saya kecilkan ini ya. Oke. Ya, jika sudah bagian yang badannya saya arrange, kemudian saya bring to front. Ini. Oke, apabila sudah jadi, kita bawa yang bagian ini, kita bring to front lagi, kita arrange, kemudian bring to front. Ini dia. Oke, kita perkecil, bawa ke tengah-tengah. Oke, ini sudah jadi bagian, nanti akan ditaruh propellernya di sini ya, baling-balingnya akan kita taruh di tengah-tengah sini. Jadi ini adalah bagian tengah daripada penghubung antara bodi dan juga propellernya atau baling-balingnya. Ini adalah bagian bodinya, dan yang di atas ini adalah bagian kokpitnya. Itu. Kalau sudah, saya Ctrl G, saya grouping supaya tidak tercecer ya, supaya mereka menjadi satu. Setelah itu sekarang saya akan masuk ke dalam sini ya, ke dalam grup yang sudah saya buat tadi. Kemudian saya akan buat bodinya ini ya. Oke, bodinya saya pilih warna ini. Kemudian saya tarik dari ujung ke ujung. Oke. Kalau sudah, kita grouping lagi, Ctrl G. Oke, kita pastikan dia berada di tengah-tengah. Apabila teman-teman merasa ini kurang besar, ini bisa diperbesar ya. Ini silahkan diperbesar apabila merasa ini kurang besar. Kemudian jika merasa ini sudah cukup, kita send to back. Ini ya, arrange, send to back. Oke, jika sudah, maka sudah jadi pesawat sederhana ya. Jadi ada bodinya, kemudian ada juga propellernya, ada tempat untuk propeller, dan juga ada sayapnya. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah pesawat. Nah, sekarang yang ingin saya lakukan adalah saya akan mencoba untuk membuat movie clipnya, gitu ya. Jadi pesawat ini akan bergerak ke kanan dan juga ke kiri, belok kanan, miring ke kanan dan juga miring ke kiri, disertai juga dengan baling-baling yang berputar. Untuk baling-balingnya nanti kita akan buat. Oke, jika sudah kita grouping, sekarang yang kita lakukan selanjutnya adalah kita klik kanan, kita convert ke simbol, convert to symbol, kemudian type-nya pilih movie clip. Ini ya, jadi kita pilih movie clip. Setelah itu baru kita beri nama. Kalau di sini saya akan beri nama plane_MC. Ini ya, MC ini singkatan dari movie clip daripada plane. Kalau sudah, kita oke. Nah, kalau kita cek di dalam library, kita sudah memiliki satu buah movie clip yang bernama plane_MC. Logonya, ikonnya adalah seperti ada gear-nya ini ya. Nah, ketika kita masuk ke dalam plane_MC, kita double klik. Sekarang kita berada di dalam plane_MC, maka akan ada timeline lagi, gitu ya. Jadi di awal, di scene 1, kita sudah memiliki layer dan juga memiliki timeline. Kalau kita double klik masuk ke sebuah movie clip, kita akan bisa membuat animasi lagi, gitu ya. Jadi inilah yang disebut sebagai animasi. Mulai dari membuat pesawatnya bergerak ke kanan ke kiri. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sebelum kita akan gunakan Classic Twin. Jadi sebelum kita berikan Classic Twin, yang harus kita lakukan adalah convert grup ini yang ada di dalam movie clip plane_MC ke dalam bentuk grafik.
Ini ya, jadi teman-teman harus rubah ke dalam bentuk grafik. Di nama blank underscore ini ya. Kita tekan OK, maka nanti akan muncul di sini sebuah grafik, simbol grafik. Ya, bentuknya, ikonnya seperti ini adalah bentuk daripada simbol grafik. Jika sudah, baru kita mulai masukkan keyframe. Di sini ya, jadi klik kanan, insert keyframe. Posisi pertama dia stabil, tegak ya. Kemudian di posisi kedua dia akan mulai berbelok ke kiri. Ini ya, dia akan miring ke kiri. Setelah itu di frame ke-30 kita insert keyframe lagi. Kita luruskan kembali. Kemudian di frame ke-45 kita insert keyframe lagi. Kita belokkan dia ke kanan. Di frame ke-60 kita insert keyframe kembali. Jadi lurus, kiri, lurus, kanan, dan yang terakhir adalah pose dia kembali lurus. Ini ya. Kemudian kita taruh lagi di terakhir di frame ke-75 insert keyframe, tidak kita rubah. Ini ya. Jadi kalau kita jalankan, ini ya. Nah, setelah itu baru di tengah-tengahnya supaya pergerakannya halus kita berikan classic twin, create classic twin. Oke, create classic twin lagi, create classic twin. Create classic twin, dan terakhir create classic twin. Oke, mohon maaf. Ini sepertinya koneksi saya agak lambat ya. Oke, sudah kembali lagi. Nah, jika sudah, masing-masing ini sudah kita kasih classic twin, jadi pergerakannya akan seperti ini. Ya, pesawatnya bergerak ke kanan dan juga ke kiri. Nah, sekarang di layer pertama ini akan saya ganti namanya menjadi airplane classic twin. Ini ya. Kemudian di frame kedua, saya akan buat sebuah propeller jadi baling-baling, yang mana baling-baling tersebut akan saya jadikan movie clip juga, dan juga tentunya akan saya lakukan animasi berputar supaya baling-balingnya bisa berputar selama beberapa kali dalam sekian detik. Jadi pastikan kalian sudah buat layer baru, kemudian beri nama yang berbeda, misalnya propeller, ini ya. Oke, kalau sudah, kita masuk ke frame yang pertama. Kita buat sebuah oval, pilih sebuah oval tool ya. Kemudian propertinya kalau di sini saya pilih warna hitam. Sorry, saya cas dulu laptop. Oke, kita buat sebuah oval di dalam layer propeller, yang mana nanti akan menjadi baling-balingnya. Kita akan klik, tahan, kemudian kita drag. Ini ya. Oke, kita tekan V, kemudian kita pilih. Kalau sudah kita Ctrl G, kita grouping, ini ya. Jadi kalau di sini, kalau di klik kanan nggak ada ya. Jadi kalian bisa tekan Ctrl G untuk melakukan grouping. Nah kalau sudah, kita akan coba posisikan dia di tengah-tengah. Kita taruh dia, posisikan dia di tengah-tengah daripada pesawatnya. Oke, jika sudah, ini masih dalam bentuk grouping ya, jadi kita belum memiliki sebuah movie clip lagi. Oleh karena itu, propeller ini tidak akan saya animasikan di dalam sini, gitu ya. Saya tidak akan buat animasinya satu persatu di layer ini, tetapi akan saya buat di dalam sebuah movie clip baru. Jadi caranya adalah saya klik kanan, propeller ini, kemudian saya convert to symbol,
dan saya rubah menjadi movie clip. Saya beri nama prop underscore MC. Ini ya, kemudian saya klik OK. Nah, di sini kalau kita jalankan, propellernya masih belum bergerak ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus masuk ke dalam prop underscore MC ini. Jadi kita double klik. Nah, kalau sudah kita double klik, maka kita akan bisa merubah, membuat animasi lagi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, di dalam scene 1 terdapat movie clip plane underscore MC, di dalam plane underscore MC terdapat prop underscore MC. Jadi inilah yang disebut sebagai animasi bersarang, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin memutar ini. Yang pertama kali saya lakukan harus rubah dulu ke simbol ya. Jadi propeller ini kita rubah ke simbol, kita jadikan dia grafik. Saya kasih nama prop underscore graph. Ini ya. Saya oke. Nah, kalau sudah nanti di sini akan ada simbol baru berupa grafik, namanya adalah prop underscore graph. Jadi total kita memiliki 4 simbol sejauh ini. Oke, selanjutnya saya tinggal insert keyframe di frame ke-15 dari prop MC ini. Kemudian saya klik di tengah-tengah sini, kemudian saya create classic twin. Ini belum bergerak ya, jadi propellernya belum berputar. Caranya supaya dia berputar adalah klik terserah di bagian manapun di antara ini, di classic twin-nya. Kemudian di propertinya kita cek, lihat di bagian rotate. Di rotate ini teman-teman bisa pilih yang CW atau CCW. CW itu adalah clockwise, searah jarum jam. CCW adalah counter clockwise, berlawanan arah jarum jam. Gitu. Kalau kita pilih yang CW, maka dia nanti akan berputar searah jarum jam. Gitu ya. Jadi satu putaran dalam 15 frame. Gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan. Jadi CCW ini bisa kita tambahkan, misalnya kurang cepat putarannya kita tambahkan misalnya 3, gitu ya. Maka nanti dia akan berputar lebih cepat. Gitu. Oke. Jadi di dalam prop MC ada animasi baling-baling yang berputar. Kemudian jika kita kembali ke plane MC, belum kelihatan ya, jadi belum kelihatan baling-balingnya berputar. Namun ketika nanti kita Ctrl Enter, maka baling-balingnya akan berputar. Nah, sekarang kita coba, kita Ctrl Enter, maka dia akan langsung ke browsernya. Nah, ini adalah hasilnya, gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, propellernya masih bergerak ke kanan ke kiri ya, tidak stabil posisinya. Oleh karena itu kita akan coba sesuaikan. Di frame ke-15, kita akan sesuaikan posisi daripada pesawatnya, supaya propellernya berada di tengah-tengah. Ya, kemudian di frame ke-30 sudah pas. Di frame ke-45 kita geser sedikit supaya propellernya berada di tengah-tengah. Yang kita geser plane-nya ya. Oke, kalau sudah, berarti yang terakhir sudah juga. Jadi kalau kita Ctrl Enter, ini ya, posisi dari propellernya sudah pas berada di tengah-tengah. Meskipun dia bergeser. Dibandingkan sama ini, propellernya masih geser-geser ya. Jadi animasinya kelihatan aneh. Kalau yang ini, nah ini sudah pas di tengah-tengah. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah nested animation gitu ya di dalam scene 1 yang kelihatan padahal kita cuma pakai 1 frame, tetapi ketika kita masuk ke dalam sebuah movie clip ini ternyata di dalamnya kita pakai 75 frame gitu ya. Dan kalau kita double klik lagi propeller ini ya di sini ada 15 frame. Jadi ada animasi di dalam animasi atau nested animation, animasi bersarang. Gitu ya. Oke, kita save terlebih dahulu. Kita save as pekerjaan kita action script JavaScript. Nah, akan saya simpan di sini. Saya kasih nama filenya adalah airplane
underscore JavaScript. Ya, kita save. Oke, selesai untuk animasi bersarang atau nested animation. Sekarang kita akan coba buat interaktivitas. Jadi bagaimana kita membuat sebuah multimedia interaktif dengan menambahkan button, gitu ya. Jadi kalau teman-teman cari kata interaktif itu sebenarnya ada timbal balik ya, ada rangsangan, kemudian ada respon, gitu ya. Ada sesuatu yang dilakukan oleh manusia, kemudian komputer akan memberikan respon. Itu yang disebut sebagai interaktif. Oke, sekarang kita akan coba rubah dulu background-nya. Jadi di background ini kita akan rubah kanvasnya, kita akan rubah warnanya. Jadi stage-nya kita rubah warnanya menjadi agak lebih mudah ini ya. Jadi warnanya suka-suka dari teman-teman ya, jadi mau warna apapun. Nah, kalau sudah di layer button, kita akan mulai membuat sebuah tombol. Jadi kita pilih warnanya terlebih dahulu, kita akan buat sebuah kotak. Oke. Kalau sudah, rubah menjadi selection tool, tekan V, kemudian Ctrl G, ya, supaya tergrup. Jadi vektor yang sudah kita buat itu tergrup dan mudah untuk kita navigasikan. Selanjutnya, button yang baru kita buat ini akan kita berikan teks. Ini belum jadi button ya, baru sebuah vektor, nanti kita akan rubah menjadi button. Kita berikan teks, di sini saya pakai fontnya bebas ya, terserah teman-teman. Saya pakainya TW Sans Empty. Size-nya adalah 84, ya. Nanti posisinya ada di tengah-tengah, kita align center. Ini. Oke, kita buat di sini. Sorry, ini terlalu besar ya. Kita coba 30 dulu. 30. Kita buat play play propeller. Oke, kalau sudah kita sesuaikan ukurannya, lepaskan fontnya, colornya kita rubah jadi putih. Kemudian baru kita pindahkan. Jika sudah kita pindahkan fontnya, kita agak besarkan sedikit. Kita coba kita kecilkan lagi ya. Kita geser supaya dia pas di tengah-tengah. Oke, satu button ini kita grouping terlebih dahulu. Jadi antara buttonnya dan juga teksnya kita group, Ctrl G. Setelah itu baru kita copy. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita buat tombol stop propeller, gitu ya. Stop propeller. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita copy dua button ini. Nah, kemudian yang ini kita ganti menjadi, jadi play propeller ini kita ganti play airplane. Kemudian yang ini kita stop airplane. Oke, jika sudah, selanjutnya adalah kita akan buat button lagi. Dua button lagi kita copy dari play sama stop propeller. Kita taruh di sini. Kita akan rubah propellernya menjadi play all. Dan yang terakhir,
untuk stop propeller yang di bawah ini kita rubah menjadi stop all. Ini dia. Oke, jika sudah, kita akan buat lagi sebuah tambahan teks ya, supaya informasinya lengkap. Kita geser agak sedikit. Oke, kita tambahkan sebuah teks. Teksnya kita pakai sekitar 80-an ya, 80. Interactive airplane judulnya ya. Colornya kita rubah menjadi putih. Interactive airplane, kemudian kita kecilkan sedikit ke 30. Oke, 30. Klik di buttons ini ya. Jadi kita berikan informasi untuk melakukan klik terhadap buttonnya. Kita formatnya kita align left supaya dia rata kiri. Oke, selanjutnya kita klik dan taruh di dalam stage-nya, gitu ya. Kita atur posisinya, kita atur movie clip-nya. Oke, jika sudah, nah sekarang kita akan mulai masuk ke script. Namun sebelum kita masuk ke script, jadi objek-objek ini, button-button ini, dan juga movie clip yang sudah kita buat, kita harus berikan nama supaya kita bisa panggil di dalam JavaScript-nya, gitu ya. Oh ya, sebelumnya yang button ini harus kita rubah dulu menjadi button ya. Ini masih dalam bentuk vektor. Jadi caranya adalah klik kanan, convert to symbol, kita rubah menjadi button. Kita kasih nama play prop underscore button. Ini ya. Kita oke. Nanti dia akan berubah menjadi button. Di library akan ada satu button juga, simbol berupa button. Kemudian jangan lupa kita berikan instance name. Ini ya. Kita kasih nama yang sama aja, nggak apa-apa gitu ya. Jadi play prop button, gitu ya, btn. Kalau sudah yang stop, kita convert to simbol lagi, kemudian kita kasih nama, jangan nama yang sama ya. Jadi kita kasih nama stop prop btn, gitu ya. Kita oke. Instance name-nya kita kasih, gitu ya. Jadi kalau teman-teman kosongkan ini, maka nanti di coding kita tidak akan bisa panggil. Jadi instance name ini harus kita isikan, gitu ya, supaya bisa dipanggil di dalam JavaScript-nya. Gitu. Button ini juga kita convert to symbol, kemudian kita beri nama play underscore plane. Ini ya, instance name-nya juga kita rubah. Kita kasih nama instance name di dalam button ini. Kemudian stop airplane kita convert juga. Stop plane button ini ya. Stop button. Oke, yang terakhir, dua terakhir ya, kita convert simbol lagi. Play underscore all underscore button. Kita oke. Kemudian instance name-nya play all button. Stop-nya juga sama. Kita convert to symbol. Kita kasih nama stop all button. Dan kemudian instance name-nya kita kasih nama stop all button. Gitu ya. Jadi total di library kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya, 6 buah button, kemudian 2 buah grab, dan 2 buah movie clip. Itu. Nah, jika sudah, setup awalnya sudah selesai, kita sekarang mulai masuk ke dalam codingnya. Gitu ya. Jadi, kita akan mulai masuk ke coding. Bagaimana cara memunculkan window untuk
codingnya, teman-teman bisa aktifkan di sini. Ini ya, window kemudian action atau F9 shortcutnya. Jadi teman-teman bisa tekan F9 atau akses dari sini. Cara paling gampang adalah F9, kita tekan F9. Nah, maka dia akan muncul panel action script-nya ya. Nah, di sini kita akan mulai bekerja. Jadi supaya lebih gampang, teman-teman bisa klik di sini, di tulisan action ini, kemudian teman-teman bisa masukkan ke dalam di sebelahnya output. Ini ya, jadi dia akan menjadi satu dengan timeline, output, dan juga action. Hanya saja nanti di bagian kanvas agak sedikit lebih kecil ya, dan itu tidak masalah karena kita lebih fokus ke codingnya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan, kalau kita nanti membuat sebuah action script, di sini akan di dalam layer ini akan muncul sebuah layer baru yang bernamakan action. Di dalamnya berisikan coding, gitu ya. Oke, yang pertama harus teman-teman lakukan adalah klik salah satu tombol di sini yang akan kita berikan coding. Jadi misalkan di sini saya klik stop propeller ini ya, saya klik stop propeller, maka selanjutnya supaya kalau misalnya teman-teman tidak jago coding dan tidak hafal code-nya apa, teman-teman bisa buka di code snip gitu ya. Jadi kita bisa klik ini, maka nanti akan muncul beberapa pilihan antara ActionScript atau HTML5 Canvas. Tentu saja yang kita pilih adalah HTML5 Canvas, kemudian kita pilih event handler, jadi mouse click event. Jadi ketika tombol ini diklik oleh mouse, maka apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi kita double klik mouse click event ini. Pastikan teman-teman sudah klik tombol ini ya, stop propellernya, kemudian kita double klik di mouse click event. Oke, maka nanti akan kita close dulu code snipnya, kita kemudian masuk ke action script-nya. Nah, nanti akan muncul sebuah action script ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di timeline akan muncul sebuah layer baru, action, dan di sini akan muncul di frame-nya, di frame pertama ini ada tulisan semacam A gitu ya. Jadi ada tulisan A di atasnya, di atas frame-nya. Oke, untuk mempermudah pekerjaan teman-teman, kita pin script ini supaya tidak berubah. Kita akan hapus beberapa coding yang tidak kita perlukan. Oke, kalau sudah, kita akan mengcoding untuk play prop button ini ya. Sorry, ini kita lihat dulu. Oh, sorry, ini salah ya, bukan play, ini stop. Ini ya pentingnya teman-teman ya, jadi jangan sampai ada yang sama. Play prop button, stop prop button, play plain button, stop plain button, play all button, dan yang terakhir stop all button. Oke. Kita mulai dari yang stop ya. Jadi kita panggil this instance name-nya, instance name dari button-nya. Kemudian kita kasih event listener apabila dia mendeteksi ada inputan dari user berupa klik, maka dia akan menjalankan function ini. Ini ya, function ini bisa kita rubah gitu ya, sampai sini. Jadi misalnya kita kasih nama stop underscore prop. Ini. Jadi nama functionnya adalah stop underscore prop. Nah, stop underscore prop ini functionnya di mana? Di bawah sini. Kita buat sebuah function baru, stop underscore prop. Ini. Ya, jadi event listener ini, kalau diklik dia jalankan function ini, dibind ke function ini, dan functionnya kalau dijalankan yang ini adalah functionnya. Dan isinya adalah, kita panggil lagi, this dot. Nah, yang di sini teman-teman harus lihat adalah nama daripada movie clipnya.
Nah, di sini saya belum berikan nama ya untuk movie clip yang pesawat tadi. Jadi instance name-nya di sini bisa teman-teman kasih nama. Kalau di sini saya kasih nama plane_mc. Ini ya. Gitu. Jadi instance name ini berbeda dengan instance of ini ya. Jadi instance of ini adalah namanya dia ketika kita buat di dalam library, tapi kalau kita panggil di dalam coding, ini yang akan dideteksi, gitu ya. Plane_mc, gitu ya. This plane_mc titik lagi, karena kita pakai nested if, jadi kita harus deklarasikan untuk yang prop_mc ini ya. Jadi propeller ini, movie clip propellernya itu belum saya kasih nama. Instance name-nya belum saya isi. Sehingga saya isi dulu. prop_mc. Gitu ya. Jadi nanti saya akan memanggil plane MC yang di dalamnya ada prop MC. Jadi tujuannya, target utamanya adalah prop MC. prop_mc. Gitu ya. Kalau sudah kita tekan tambahkan titik lagi dot, kemudian kita isikan perintah play. Ini ya, play kurung buka kurung tutup titik koma. Itu kita simpan. Kita kembali lagi ke scene 1. Nah, jika sudah, maka kalau kita kontrol enter, oke, prosesnya agak sedikit lama ya, tergantung PC kalian. Ini otomatis langsung terjalankan animasinya. Kalau kita klik tombol stop propeller, oh, dia belum berhenti ya. Artinya kita harus lakukan inspection. Oke, kita lihat di bagian konsol. Oke, konsolnya tidak ada masalah. Kembali ke codingnya, ada yang salah berarti di dalam codingnya. Stop prop plane_mc. Ini sudah benar, prop_mc. Kita akan coba cek lagi. Oh, salahnya adalah perintahnya bukan play ya, tetapi adalah stop. Karena kita ingin, karena ini adalah tombol stop, otomatis kita memerintahkan untuk prop_mc ini untuk berhenti. Itu kesalahannya ada di sana ya. Jadi kita akan lakukan compile ulang lagi terhadap animate ini. Kalau kita stop propeller, nah maka play dari propeller_mc movie clip propeller tadi akan berhenti. Ini ya, stop propeller. Nah, untuk tombol play-nya kita belum bisa klik. Ya, sebenarnya sudah bisa kita klik, tapi belum ada yang bisa dijalankan karena belum kita berikan function. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke function selanjutnya. Jadi kalau di atas ini sudah kita berikan untuk tombol stop, kita copy kemudian paste. Kita berikan coding untuk play prop_button, gitu ya. Kita kasih nama functionnya adalah play_prop. Di sini kita klik play_prop. Setelah itu baru kita akan buat sebuah function lagi baru untuk yang play-nya, gitu ya. Jadi kalau di atas untuk stop kita kasih perintah function stop, tapi kalau di bawahnya kita akan isikan play. Ini ya. Jadi kita deklarasikan event listener-nya untuk play button, kemudian kita isikan function-nya, gitu ya. Kalau sudah kita kontrol enter, maka nanti kalau kita tekan stop, dia berhenti. Kalau kita tekan play, animasinya akan berjalan. Stop, play. Ini ya. Oke, selanjutnya yang teman-teman harus lakukan adalah sebenarnya sama ya.
Sekarang kita akan buat untuk beberapa button ini. Jadi 2 button ini akan kita buat action script-nya. Jadi kalau kita masuk ke dalam scene 1, ini ya. Jadi print button sama stop print button. Jadi kita bisa copy dia dari yang ini. Copy, kemudian kita paste, kita rubah bukan prop ya, tapi plain. Kemudian stopnya juga stop plain. Kemudian ini play functionnya kita rubah. Jadi tidak boleh ada 2 function yang sama yang kita panggil nantinya supaya menghindari error. Kemudian untuk functionnya kita copy yang dari propellernya gitu ya. Kita ganti di sini stop plain, sesuaikan dengan nama ini ya. Jadi stop sama play plain gitu ya. Nah, perbedaannya adalah yang kita ingin play adalah yang plain underscore MC saja, sehingga kita tidak perlu memasukkan prop underscore MC. Ini ya, sub daripada animasinya, kita tidak perlu masukkan, karena kita ingin mengambil yang plain underscore MC. Gitu. Kalau sudah, kita simpan, kita kontrol enter, maka kita lihat hasilnya. Di sini kita bisa stop, ini ya, airplane-nya, jadi plane-nya akan berhenti. Kemudian kalau kita play lagi, dia akan bergerak kembali. Gitu ya, stop, play. Oke. Nah, ini sudah berhasil untuk 2 tombol ini. Nah, sekarang sisa untuk yang play all sama stop all. Bagaimana caranya? Berarti yang kita harus lakukan sama seperti yang tadi ya. Kita akan buat deklarasi event listener baru. Kita copy paste saja. Cuman yang kita panggil adalah button untuk yang all. Play all button dan juga stop all button. Nah, kemudian untuk nama function-nya kita rubah play all dan juga stop all. Ini ya. Apabila sudah juga, kita akan buat function-nya supaya bisa dipanggil. Kita akan buat function baru stop all dan juga play all. Ini ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah untuk stop all dan juga play all ini kita tinggal kopikan saja ini ya. Jadi yang plain MC sudah di stop. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk yang propellernya. Ini ya. Ini. Jadi kita stop dua-duanya. Jadi di dalam function ini kita stop dua-duanya. Kalau bedanya sama yang di atas, dia cuma satu aja yang di stop. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan buat untuk yang play. Ini ya. Ini dua-duanya, jadi propeller MC sama plain MC-nya di stop. Yang ini juga sama, dua-duanya di play. Kalau sudah kita kontrol enter, maka yang terjadi adalah kalau kita stop all, maka semuanya akan berhenti, play all, semuanya akan jalan. Stop propeller, propellernya berhenti, play propeller, propellernya jalan. Stop airplane, play airplane. Stop all, play all. Itu ya. Simpel, sederhana, tapi ini adalah bentuk daripada multimedia interaktif yang bisa teman-teman buat untuk menjadi tugas akhir. Gitu ya. Bukan lagi berbasiskan action script karena sudah mulai ditinggalkan. Kalau kita buat multimedia interaktif, lebih cocok kita menggunakan yang namanya ini ya, HTML Canvas, gitu ya, platformnya. Jangan gunakan Action Script 3. Action Script 3 bisa kita gunakan untuk membuat animasi karakter gitu ya, yang tidak ada interaktivitas di dalamnya. Gitu. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan setting terhadap publish gitu ya. Kalau kita lihat di sini, di file folder yang tempat kita menyimpan, akan ada 2 file yang tercipta gitu ya. Jadi 2 file ini tercipta karena kita menggunakan Control Enter biasa. Kita belum melakukan setup terhadap publish settingnya gitu ya. Sehingga kita coba hapus dulu, ya kita delete.
Kemudian kita lakukan setup terhadap ini ya, publish settingnya kita buka. Nah, di sini teman-teman bisa pilih berbagai macam fitur gitu ya. Jadi termasuk kita mau ekspor image atau sound-nya di dalam folder apa. Kalau tidak dirubah nanti akan default-nya seperti ini. Kalau saya ingin supaya dia ketika pertama kali di play tidak rata kiri ya. Saya ingin supaya dia di tengah-tengah gitu ya. Dan kemudian saya ingin supaya dia responsif. Saya centang responsif gitu ya. Saya perbesar, perkecil ukuran daripada browsernya, maka dia akan tetap sama gitu ya, responsif. Dan yang terakhir adalah kita jadikan satu. Kalau tadi kan JavaScript sama HTML-nya terpisah. Nah, ini akan saya jadikan satu, include JavaScript di dalam satu HTML gitu ya. Saya klik ini, saya tekan OK. Kalau sudah, kita publish gitu ya. Atau kita Ctrl Enter lagi biasa. Maka nanti hanya akan ada satu buah file HTML ini ya. Satu buah file HTML inilah yang akan dipanggil gitu. Jadi kita nggak usah ribet mikirin JavaScript-nya karena sudah include di dalam .html-nya. Gitu. Nah, ini sudah berada di center. Kita bisa stop, play, stop all, play all gitu ya. Stop airplane, play airplane gitu. Dan apabila kita kecilkan ini ya, kita rubah ukurannya, maka dia akan menjadi responsif. Gitu ya. Ukuran daripada animasinya akan menyesuaikan daripada ukuran daripada browsernya. Nah, ini bagi teman-teman yang nanti buat multimedia interaktif mau dijalankan di HP, ini sangat-sangat penting supaya nanti bisa aplikasinya responsif, gitu ya, baik di HP ukuran apapun bisa dijalankan. Jadi teman-teman kalau mau membuat multimedia interaktif masih bisa, gitu ya, tetapi jangan gunakan ActionScript lagi. Teman-teman bisa pakai ini ya, teman-teman bisa pakai HTML5 Canvas sebagai platform utamanya. Jangan pilih ActionScript 3. Itu. Oke, ini nanti teman-teman dari pelajaran ini teman-teman bisa lakukan kombinasi dan segala macam ya terhadap segala sesuatunya yang sudah teman-teman pelajari. Jadi ini adalah dasarnya, basicnya. Teman-teman bisa kombinasikan lagi menjadi sesuatu hal yang lebih interaktif gitu ya. Di sini saya akan coba berikan wawasan ya kepada teman-teman multimedia interaktif itu yang seperti apa sih gitu ya. Tapi ini masih dalam bentuk ini ya, masih dalam bentuk SWF atau masih dalam bentuk Excel gitu ya. Jadi kalau teman-teman bingung gitu ya, Pak, multimedia interaktif saya dibilang kurang menarik nih gitu. Sebenarnya kan coba share include computer sub. Sekarang sudah kedengaran suaranya. Jadi supaya multimedia interaktif teman-teman itu berbeda dengan with numbers. Disebut sebagai PowerPoint, jadi hanya klik tombol ini mencoba, maka teman-teman harus membuat interaktivitas yang lebih. Ini adalah contohnya, gitu ya. Fun ini adalah with numbers. Multimedia interaktif untuk belajar mengenal angka, gitu ya, berhitung. Gitu. Jadi kalau kita klik tombol play, ada pilihan bahasanya Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau kita pilih bahasa Inggris, misalnya, nah ini muncul map gitu ya, nggak langsung menunya itu bukan menu seperti PowerPoint gitu ya, tetapi ini menu yang lebih interaktif gitu. Jadi menggunakan map, kemudian ada tombol-tombol yang bisa kita klik gitu ya. Map yang pertama di sini berisikan animasi tentang barong gitu ya, barong dan juga monyet. gitu ya, tari barong gitu. Kalau kita klik monkey, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
2, 3. Jadi ada animasi. Gitu. Jadi ada animasi yang dijalankan ketika button ini diklik, maka play animation-nya. Gitu. Begitu juga kalau barong ini diklik, ya barongnya akan bergerak. Gitu ya. Terus kemudian ada tombol description untuk menampilkan apa sih itu tari barong. Gitu ya. Ini yang disebut dengan interaktivitas yang lebih gitu ya, daripada hanya sekedar seperti PowerPoint. Gitu. Teman-teman bisa next ini untuk ke map nomor 2 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi di play animation-nya, kemudian kalau gitu juga untuk gamelannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu dia. Itu sekilas tentang ini ya, tentang multimedia interaktif yang bagaimana yang seharusnya kalian buat itu. Jadi dari basic ini nanti teman-teman akan bisa membuat yang namanya multimedia interaktif yang lebih menarik. Gitu. Jadi saya harapkan teman-teman belajar ya, kalau memang dicoba lagi di rumah, kalau memang mau buat sebuah multimedia interaktif, ini wajib teman-teman coba. Gitu ya. Jadi jangan disepelekan karena hal ini nanti bisa menyelamatkan hidup kalian, bisa menjadi tugas akhir kalian. Oke? Mungkin sekian dahulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dicoba di rumah, jangan sampai tidak dicoba, karena yang rugi adalah kalian sendiri apabila tidak mencoba. Ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Selamat belajar. Dan selamat, kalau di saya sekarang pagi ya, selamat pagi. Terima kasih.